Subuh masih basah, kabut menggantung rendah di atas permukaan Sungai Bengawan, sungai tua yang mengalir tenang melewati desa-desa di Kabupaten Ngawi. Airnya berwarna coklat kemerahan, mengalir pelan di antara rumpun bambu dan ladang jagung yang menguning di tepi. Oh, suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Dan di atas perahu kecil yang bergoyang lembut, seorang lelaki tua bersiap melempar jaring. Namanya Mbah Karyo, nelayan sungai yang sudah lebih dari 40 tahun menggantungkan hidup pada arus Bengawan. Kulitnya legam, tangannya penuh urat, matanya tajam menatap arus. Baginya, setiap jaring yang dilempar adalah percakapan dengan sungai. Kadang Bengawan memberi rezeki, kadang tidak, tapi tak pernah ia mengeluh. Pagi itu, awal Juni 2023, angin dingin dari timur masih menusuk kulit. Mbah Karyo sudah di tengah sungai sejak langit masih kelabu. Ia tahu di mana arus yang membawa ikan banyak. Ia hafal setiap pusaran dan setiap bebatuan di dasar air. Sekali lagi, gumamnya pelan, lalu ia lempar jaring terakhir. Beberapa menit berlalu, langit mulai memerah. Dari jauh, matahari muncul di balik kabut seperti bola api pucat. Mbah Karyo mulai menarik jaringnya kembali, dan disitulah semuanya berubah. Tarikan kali ini terasa aneh, terlalu berat, terlalu padat. Ia menahan napas, menggulung perlahan. Wah, ini pasti induk besar, pikirnya senang. Peluh menetes, otot di lengannya menegang. Tapi ketika ujung jaring naik ke permukaan, sesuatu membuat darahnya membeku. Bukan ikan besar, bukan batang kayu. Di antara jaring yang kusut dan rumput air yang menempel, ada benda putih pucat, panjang, kaku, berbentuk seperti tulang. Dan di ujungnya, seutas tali tebal melilit, ujungnya terikat pada batu lesung, batu bulat besar yang biasa dipakai menumbuk padi di desa. Untuk beberapa detik, Mbah Karyo hanya terpaku. Angin berhenti, suara burung pun hilang. Lalu ia menjerit, teriakan panjang yang memecah kesunyian pagi. Batu, tali, dan potongan tulang itu berjatuhan di dek perahu. Ia mundur, gemetar, lalu bergegas menyalakan mesin perahunya. Perahu itu melaju zigzag melawan arus. Warga di dermaga kaget melihat Mbah Karyo datang dengan wajah pucat dan mata kosong. Beberapa orang naik ke perahu, melihat apa yang ia bawa, dan serentak suasana jadi kacau. Seseorang berlari ke balai desa, yang lain menelepon polisi. Beberapa jam kemudian, garis kuning polisi sudah membentang di tepi sungai. Petugas berpakaian forensik menuruni tangga batu, membawa kantong plastik besar dan kamera. Sungai yang biasanya hanya ramai anak kecil mandi sore kini jadi saksi bisu. Dari air yang tenang itu, satu demi satu potongan kerangka diangkat dengan hati-hati. Di antara tulang-tulang itu, batu lesung yang jadi pemberat ikut diangkat. Masih ada sisa tali rami kasar menempel di permukaannya. Ini bukan kecelakaan, bisik salah satu penyidik. Orang ini sengaja ditenggelamkan. Beberapa hari kemudian, di laboratorium forensik Polda Jawa Timur, hasil awal keluar. Tulang-tulang itu milik laki-laki sekitar usia 50-60 tahun. Tidak ada pakaian, tidak ada benda pribadi, tidak ada petunjuk identitas. Analisis radiokarbon memperkirakan korban meninggal antara akhir 2018 sampai pertengahan 2019. Artinya, tubuh itu telah berbaring di dasar Bengawan selama hampir 5 tahun. 5 tahun? Cukup lama untuk menghapus semua jejak. Cukup lama untuk membuat pembunuh berpikir segalanya sudah selesai. Namun, sungai tidak pernah lupa. Air yang sabar menyimpan, akhirnya mengembalikan. Komisaris yang memimpin penyelidikan bernama AKBP Rudi Hartanto, seorang perwira berpengalaman, wajahnya keras tapi matanya penuh pikir. Ia berdiri di tepi sungai, menatap arus yang perlahan. Kalau ada yang mengikat batu sebesar itu ke kaki korban, katanya pelan,
berarti dia ingin korban hilang selamanya. Timnya bergerak cepat. Area sekitar sungai dipetakan, arus dihitung, kemungkinan asal mayat dianalisis. Tapi Bengawan itu panjang, mengalir dari barat ke timur, melewati belasan kecamatan. Mereka tahu mencari titik awal kejahatan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di kantor posko, tumpukan berkas laporan orang hilang dibuka kembali. Petugas-petugas muda menyalin nama-nama, mencocokkan tahun, umur, dan jenis kelamin. Ratusan dokumen dibaca ulang, tapi tak ada yang cocok. Korban tanpa nama itu tetap diam di ruang pendingin laboratorium, seperti menunggu seseorang memanggilnya dengan nama yang benar. Malam-malam berikutnya, AKBP Rudi sering duduk sendiri di ruang kerjanya. Peta besar Jawa Timur tergantung di dinding. Di sana, titik penemuan mayat ditandai dengan jarum merah. Dari titik itu, belum ada satupun garis arah penyelidikan yang bisa digambar. Ia tahu, tanpa identitas korban, kasus ini bisa ditutup sebagai penemuan mayat tak dikenal. Dan itu berarti pembunuh akan bebas selamanya. Ia menatap foto kerangka yang dibingkai di berkas laporan, tulang panjang, tengkorak kosong, tali di kaki. Setiap tulang punya cerita, gumamnya pelan. Tugas kita mendengarkannya. Waktu berjalan, minggu berganti, tak ada kemajuan berarti. Para penyidik mulai lesu, media mulai berhenti memberitakan. Sungai Bengawan kembali tenang seperti semula, seolah menelan semua rahasia lagi ke dalam lumpur. Namun, di antara semua keheningan itu, satu hal belum padam, tekad AKBP Rudi. Ia memutuskan memerintahkan pencarian ulang. Kali ini lebih detail. Semua laporan orang hilang dari 2018-2019 di seluruh Ngawi dan kabupaten tetangga harus dibuka kembali, bahkan yang dulu dianggap tidak relevan. Sebuah pekerjaan besar, melelahkan, tapi kadang kebenaran hanya muncul kalau kita mau menengok yang pernah diabaikan. Dan disinilah kisah benar-benar mulai. Dari satu jaring yang berat di tangan seorang nelayan tua, dari satu kerangka tanpa nama di dasar sungai, sebuah rahasia keluarga yang terkubur di antara nafsu, uang, dan dosa akan perlahan muncul ke permukaan. Bengawan, yang selama ini hanya mengalir diam, kini berubah menjadi saksi bisu bagi satu kejahatan yang terlalu lama dibiarkan tenggelam. Dan detik itu juga, polisi tahu ini bukan sekadar penemuan mayat. Ini adalah awal dari sebuah pembunuhan berencana paling keji yang pernah terjadi di tanah mereka. Hari-hari berlalu setelah penemuan kerangka itu. Berita mulai tenggelam dari media, tapi di ruang penyidik Polda Jawa Timur, lampu masih menyala sampai larut malam. Tumpukan berkas orang hilang menumpuk di meja, kertas-kertas sudah menguning, sebagian bahkan sobek di ujungnya. Di antara semua orang yang lelah, ada satu wajah muda yang tetap fokus menatap layar komputer, Ibda Yuda Pratama. Yuda baru 2 tahun bergabung di unit reserse. Belum punya banyak bintang di pundak, tapi semua orang tahu. Dia punya satu hal yang jarang, kesabaran. Saat banyak penyidik senior mulai menyerah, Yuda justru meminta izin membuka kembali semua laporan orang hilang antara tahun 2018 sampai 2019. Ia bilang pelan pada komandannya, AKBP Rudi, "Pak, kadang kunci ada di berkas yang sudah dibuang orang." Rudi hanya mengangguk, setengah lelah tapi setuju. "Silakan Yud, coba cari sesuatu yang terasa aneh, tapi jangan berharap terlalu banyak." Hari pertama, Yuda menelusuri ratusan dokumen digital dan fotokopi. Nama demi nama lewat di layar. Perempuan kabur dengan kekasihnya, nelayan hilang di laut, pengusaha bangkrut yang pergi tanpa pamit. Semua punya cerita masing-masing, tapi tak ada satupun yang pas. Hari ketiga, matanya mulai perih. Udara ruangan arsip terasa lembab dan pengap, bau kertas tua menusuk hidung. Lalu, ketika ia membuka map yang hampir menempel karena lembab, matanya berhenti di satu nama, H. Mahfud,
usia 58 tahun, pengusaha gabah, warga Kendal Rejo, Ngawi. Tanggal laporan, Juli 2019. Yang melapor, Rian Mahendra, anak laki-laki satu-satunya. Keterangan tambahan, turut hadir istri korban bernama Alia Salsabila, usia 27 tahun. Awalnya Yuda hampir melewati berkas itu, tapi sesuatu di bawah halaman terakhir menarik perhatiannya, tulisan tangan, tinta biru, sedikit miring, milik petugas lama yang dulu menangani. Catatan itu hanya 3 baris, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Anak pelapor terlihat tenang dan datar, menjawab sekenanya, tidak menunjukkan rasa panik. Istri muda, korban pasif, tampak ingin segera selesai, tidak kooperatif. 20 hari setelah laporan, keluarga tidak dapat dihubungi lagi. Diketahui telah menjual rumah dan gudang gabah lalu pindah tanpa jejak. Yuda membaca lagi, dan lagi. Setiap kalimat terasa seperti potongan puzzle yang mulai pas di tempatnya. Laki-laki 60 tahun, hilang tahun 2019. Keluarga yang menghilang setelah laporan. Dan sekarang, kerangka laki-laki tanpa identitas ditemukan di sungai hanya puluhan kilometer dari sana. Ia berdiri cepat, map masih di tangan, berlari menuju ruang kerja AKBP Rudi. "Pak, saya rasa saya menemukan sesuatu," katanya terengah. Rudi mengangkat kepala dari peta besar di mejanya. "Kasih lihat." Ia membaca pelan. Wajahnya berubah serius setiap baris berganti. Saat sampai di catatan terakhir, ia menatap Yuda lama. Anak melapor, tapi tidak sedih. Istri muda ikut datang, tapi diam. Lalu mereka menjual semua dan pergi. Rudi menyandarkan tubuh ke kursi, menghela napas panjang. "Yud, ini bukan orang hilang. Ini bau darah keluarga sendiri." Keesokan paginya, rapat kecil digelar diam-diam. Tim khusus dibentuk dengan misi awal sederhana tapi rumit. Pergi ke desa Kendal Rejo, gali semua ingatan orang tentang keluarga Mahfud, tanpa membuat warga curiga kalau ini kasus pembunuhan. Mereka akan datang dengan kedok pengecekan ulang laporan lama. 3 penyidik berangkat, menyamar sebagai pegawai dari kantor provinsi. Desa Kendal Rejo menyambut dengan udara lembab, jalan berdebu, dan aroma sekam terbakar. Gudang besar bertuliskan Mahfud Jaya sudah berganti nama, sekarang menjadi Berkah Tani. Pemilik barunya bilang gudang itu dibeli murah tahun 2019 dari keluarga yang terburu-buru pindah. Tak banyak orang tahu kemana mereka pergi. Awalnya tak ada warga yang mau bicara. Semua hanya menjawab singkat. Pak Mahfud orangnya baik, pekerja keras. Anaknya pendiam, istrinya muda tapi sopan. Namun penyidik tahu, di desa kecil, tak ada rahasia yang bisa terkubur selamanya. Hari ketiga, seorang perempuan tua bernama Mbak Sarmi akhirnya mau bicara setelah dibujuk dan dijanjikan kerahasiaan. Ia menutup pintu rumahnya, menarik tirai, dan berbisik pelan. "Sebenarnya, dari dulu kami sudah curiga." Raut wajahnya serius. Ia bercerita, suaminya dulu sering membantu di gudang Mahfud Jaya. Menurutnya, hubungan antara Rian dan ibu tirinya, Alia, sudah aneh sejak awal. "Alia itu muda, Pak. Muda sekali," katanya sambil menatap lantai. "Beda 3 tahun saja sama Rian. Kalau jalan bareng, orang pikir mereka pacaran." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Kalau Pak Mahfud pergi keluar kota, rumah itu sering cuma mereka berdua. Malam hari, lampu di kamar atas nyala, tapi kamar Rian gelap. Kadang subuh saya lihat Rian keluar dari kamar Alia. Yuda menahan napas. "Bu yakin?" Perempuan itu mengangguk perlahan. "Di kampung, kita jarang salah lihat, nah. Tapi siapa berani ngomong waktu itu? Itu urusan orang kaya." Kesaksian itu membuat udara ruang posko jadi berat. Tapi yang membuat semuanya semakin jelas adalah keterangan berikutnya dari mantan karyawan gudang. Pria itu bilang, "Beberapa kali saya lihat mereka terlalu dekat.
saling bersentuhan di gudang belakang. Waktu ketahuan, mereka pura-pura bahas stok jagung. Dari 2 kesaksian itu saja, pola mulai terbentuk. Hubungan terlarang, ketegangan di rumah, lalu korban hilang. Bagi AKBP Rudi, ini bukan lagi dugaan. Ini motif klasik pembunuhan keluarga, cinta terlarang dan harta. Sore itu, Rudi memanggil semua anggota tim ke kantor posko. Ia berdiri di depan papan tulis, menggambar 3 lingkaran. Korban H. Mahfud 58, pelapor anak laki-laki Rian 24, istri muda Alia 27. Lalu ia menulis di tengahnya huruf besar, motif Noki Child, nafsu, pelatu, harta. Kalau hubungan mereka benar, katanya tegas, dan Pak Mahfud mulai curiga, maka jalan satu-satunya bagi 2 orang itu adalah menyingkirkan korban. Dengan begitu, mereka bebas dan dapat semua uang. Suara di ruangan hening, hanya terdengar dengung kipas angin tua di pojok. Namun satu masalah besar tetap menghantui. Rian dan Alia sudah menghilang 5 tahun lalu. Tak ada alamat baru, tak ada kabar dari keluarga lain. Mereka seperti menguap dari bumi. Tim memutuskan memperluas pencarian keluar Jawa Timur, menelusuri semua data kependudukan, rekening bank, dan SIM atas nama mereka. Hasilnya nihil, tak ada transaksi, tak ada aktivitas pajak, tak ada paspor, bahkan akun media sosial lama mereka pun telah dihapus. Orang biasa tak bisa hilang sebersih itu, komentar Yuda sambil menatap layar. Rudi mengangguk, kecuali mereka sudah punya rencana, bahkan sebelum membunuh. Malam itu, hujan turun deras di Ngawi. Rudi duduk di depan jendela, menatap jalan yang basah. Ia berpikir tentang semua yang telah diketahui sejauh ini. Seorang ayah yang hilang tanpa jejak, anak dan istri muda yang kabur, kerangka di sungai dengan batu pemberat di kaki. Potongan-potongan itu mulai menyatu seperti mozaik mengerikan. Dan di dalamnya, ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pembunuhan. Ia melihat pengkhianatan, nafsu, dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu tragedi. Beberapa hari kemudian, Yuda datang membawa satu berkas tambahan. "Pak, ini ada sesuatu," katanya. Dari data RT setempat, diketahui keluarga Mahfud sempat mempekerjakan sopir pribadi bernama Darto. Darto berhenti bekerja hanya sebulan sebelum Mahfud dilaporkan hilang. Saat diwawancarai, Darto bilang sesuatu yang membuat semua mata terbelalak. "Malam terakhir saya kerja, saya dengar Pak Mahfud marah-marah. Katanya, dia mau usir si Rian. Katanya, kamu bikin malu keluarga ini. Saya nggak tahu kenapa. Besok paginya, saya disuruh berhenti, dan setelah itu, hilang. Tidak ada yang tahu kemana Rian dan Alia pergi. Tidak ada pemakaman. Tidak ada doa tahlil. Hanya keheningan. Seolah waktu benar-benar menghapus nama Mahfud dari bumi. Namun kini, dengan kerangka dari Bengawan, semuanya kembali ke permukaan. Tim merasa seperti menarik benang panjang yang sudah berdebu 5 tahun. Di ujung benang itu, ada sesuatu yang besar. Rudi menatap Yuda lama. "Mulai sekarang," katanya pelan, "anggap ini bukan kasus orang hilang. Kita sedang memburu 2 bayangan yang sudah lama menganggap diri mereka aman." Malam menutup desa Kendal Rejo. Lampu-lampu rumah mati satu persatu, hanya posko kecil polisi yang masih terang. Di atas meja, foto 3 orang terbentang, Mahfud, Rian, Alia, dan di luar sana, arus Bengawan kembali berbisik pelan di kegelapan, seolah sungai tua itu tahu bahwa rahasia yang disimpannya selama 5 tahun, akhirnya mulai terkuak satu persatu. Malam di Ngawi kembali sunyi. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang berat. Di posko kecil di tepi jalan kabupaten, lampu masih menyala. Di dalamnya, AKBP Rudi duduk di depan papan tulis yang kini penuh garis merah dan panah-panah kecil. Semuanya berujung pada satu kesimpulan. Hubungan terlarang
pembunuhan, dan pelarian. Yuda berdiri di samping, menatap peta yang sama. "Pak," katanya pelan, "kalau benar Rian dan Alia melakukan ini, mereka pasti punya alasan kuat. Mungkin mereka takut, mungkin mereka serakah." Rudi menatapnya tajam. Ketakutan dan keserakahan sering datang bersama Yud. Dan ketika dua hal itu bercampur, manusia bisa berubah jadi iblis. 1. Bayangan di gudang gabah. Penyelidikan lapangan terus berlanjut, Mbak Sarmi. Tetangga yang dulu bicara pelan-pelan di balik tirai, kini mau buka suara lebih jauh. Ia mengingat suatu malam di awal 2019, malam yang tak bisa ia lupakan. Ia berkata, sekitar jam 10 malam, saya lihat Pak Mahfud keluar rumah marah-marah. Dia teriak, "Rian, kamu pikir saya buta?" Lalu pintu ditutup keras. Setelah itu, sepi. Keesokan paginya, katanya lagi, Rian terlihat di halaman belakang, menggali lubang kecil untuk membakar sesuatu. Orang-orang kampung mengira itu sampah, tapi sekarang ia yakin yang dibakar adalah barang-barang milik korban. Beberapa pekerja lama di gudang juga mulai bercerita. Salah satunya, seorang pria parubaya bernama Sugeng, mengatakan hal yang membuat Yuda mencatat cepat di buku lapangan. "Waktu itu, saya lagi muat karung beras di gudang. Rian datang bawa kopi buat saya, padahal biasanya dia cuek. Lalu saya lihat Bu Alia datang juga. Mereka duduk di kursi belakang, bisik-bisik lama banget. Saya nggak dengar semua, tapi saya sempat dengar kata, 'Kalau Bapak tahu, habislah kita.'" Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap hitam. Yuda tahu, kadang satu kalimat bisa menuntun ke seluruh peta kejahatan. Dua, malam terakhir di rumah Mahfud. Dari kesaksian Darto, sopir lama keluarga, kronologi mulai jelas. Malam terakhir sebelum ia dipecat, Pak Mahfud tampak sangat gelisah. Ia menyuruh Darto menyiapkan mobil. Katanya ingin pergi ke rumah sahabat lamanya di Madiun. Tapi perjalanan itu tak pernah terjadi. Menurut Darto, malam itu hujan rintik. Ia menunggu di garasi sampai hampir tengah malam. Tapi Pak Mahfud tak kunjung keluar rumah. Yang muncul justru Rian. Wajahnya pucat tapi dingin. "Pak Mahfud gak jadi berangkat, kau boleh pulang. Besok jangan balik dulu," katanya pendek. Keesokan harinya, Darto kembali ke rumah itu. Pintu gerbang tertutup dan dari dalam terdengar suara perempuan menangis, tapi tidak jelas apakah itu tangis duka atau ketakutan. Malam itu juga, Rian memanggilnya lagi hanya untuk memberikan amplop dan berkata, "Bapak nggak butuh sopir lagi, ini pesangonmu." Setelah itu, Darto tak pernah melihat mereka lagi. 3. Motif yang gelap, nafsu dan harta AKBP. Rudi mengumpulkan semua catatan di meja. Setiap kesaksian, setiap tanggal, setiap nama disusun seperti potongan puzzle berdarah. Semuanya mengarah pada dua motif paling tua di dunia, nafsu dan harta. Alia, perempuan muda, cantik, tapi hidup di bawah bayang-bayang suami tua yang sibuk. Rian, anak tunggal, manja, merasa dunia berutang padanya. Mereka tinggal di rumah besar, hanya berdua setiap kali sang ayah pergi berdagang. Awalnya mungkin hanya godaan kecil, lalu tumbuh jadi kebiasaan, dan akhirnya jadi obsesi. Ketika Pak Mahfud mulai curiga, keadaan berubah. Ia marah, mengancam akan menceraikan Alia, dan menendang Rian keluar dari usaha keluarga. Dan malam itu, di ruang tamu besar dengan bau gabah yang khas, rencana jahat lahir. 4. Racun dalam gelas. Berdasarkan pengakuan Alia nanti, tapi sudah mulai terbayang oleh penyidik sekarang. Malam pembunuhan itu berjalan seperti ritual diam. Alia menyiapkan makan malam seperti biasa. Rian duduk di seberang meja, wajahnya datar, tapi matanya penuh ketegangan. Di atas meja ada sebotol arak beras, minuman favorit Ha Mahfud untuk menghangatkan badan sebelum tidur. Mereka berdua sudah membeli racun tikus cair di pasar malam sebelumnya
disembunyikan di dalam botol kecil parfum kosong. Beberapa tetes cukup untuk menghentikan detak jantung dalam 15 menit. Alia menuangkannya ke dalam gelas arak sambil berbisik lirih. "Setelah malam ini, kita bebas." Rian hanya menatap, tidak menjawab. Ketika ayahnya masuk, ia berpura-pura tersenyum, membantu menuang minuman. Malam itu, suara jangkrik terdengar keras sekali. Tak ada yang tahu bahwa di rumah itu, seorang ayah sedang meneguk kematiannya sendiri. 5. Tubuh di mobil pick-up. Sekitar 1 jam kemudian, Mahfud tumbang di kursinya. Nafasnya tersengal, matanya terbuka tapi tak fokus. Alia menjerit kecil, tapi Rian menutup mulutnya. "Jangan teriak," katanya dingin. "Sudah terlambat." Mereka menunggu hampir setengah jam sampai tubuh itu tak lagi bergerak. Lalu, dengan tangan gemetar, Rian menarik terpal dari gudang dan menutupi tubuh ayahnya. Ia menyeretnya keluar melalui pintu belakang ke mobil pick-up butut yang biasa dipakai mengangkut karung. Hujan mulai turun lagi malam itu. Lampu jalan redup. Mereka berkendara tanpa arah jelas selama berjam-jam, melintasi hutan jati, sawah, dan jalan sepi di pinggiran Bengawan. Alia duduk diam di kursi penumpang, menatap tubuh di belakang yang kini hanya bayangan di bawah terpal basah. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka berhenti di tepi sungai, jauh dari pemukiman. Rian turun membawa tali dan batu lesung dari bak mobil. Alia membantu dalam diam, wajahnya kaku. Mereka mengikat batu itu ke kaki tubuh Mahfud dan tanpa sepatah kata pun mendorongnya ke air. Suara plung pelan menutup malam itu, dan seolah-olah dosa mereka juga ikut tenggelam ke dasar sungai. 6. Laporan palsu dan pelarian 2 hari kemudian, pagi yang tampak biasa. Rian datang ke kantor polisi sektor Kendal Rejo. Wajahnya datar. Ia melapor bahwa ayahnya tidak pulang sejak 3 hari lalu. Nada suaranya stabil, bahkan sempat bercanda ringan dengan petugas jaga, sementara Alia duduk di kursi tunggu, menunduk, matanya kosong. Tak ada yang curiga. Polisi hanya mencatat laporan dan meminta mereka menunggu kabar. Namun belum 2 minggu berlalu, keluarga itu sudah menjual gudang, rumah, dan 2 mobil pick-up. Transaksinya dilakukan cepat, tunai, tanpa banyak tanya. Setelah itu, mereka lenyap. Jejak terakhir, tiket kapal dari Surabaya ke Balikpapan atas nama Rizky Darmawan dan Kartika Lestari. Nama palsu, tapi pola wajah di foto identitas mirip Rian dan Alia. Dari sana jejak mereka putus total. 7. 5 tahun keheningan, waktu berjalan. 5 tahun penuh tanpa kabar. Bagi desa Kendal Rejo, kisah keluarga Mahfud tinggal kenangan samar. Orang hanya menyebut dulunya orang kaya yang tiba-tiba hilang. Tak ada yang tahu bahwa tubuh sang ayah masih diam di dasar Bengawan menunggu hari ditemukan. Bagi Rian dan Alia, 5 tahun itu adalah kebebasan palsu. Mereka hidup dengan uang hasil jual aset, pindah-pindah tempat, lalu menetap di Kalimantan Timur. Di sana mereka membeli sebidang tanah luas, menanam durian montong, dan membuka usaha baru, Kebun Durian Rianlia. Nama itu gabungan nama mereka. Seolah penghinaan pada masa lalu, orang-orang sekitar mengenal mereka sebagai pasangan pekerja keras. Tak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka membangun rumah megah di tengah kebun dengan kolam renang dan pagar tinggi. Setiap kali warga bertanya asal mereka, Rian hanya menjawab singkat, "Dari Jawa, kami ingin hidup tenang." 8. Sungai tidak pernah lupa. Di posko penyidik, AKBP Rudi menatap foto udara daerah Kalimantan Timur. Ia tahu mereka bisa bersembunyi sejauh apapun, tapi satu hal tak bisa mereka hapus, hubungan darah. DNA adalah saksi paling jujur, saksi yang tidak bisa dibeli. Kalau benar mereka di sana, katanya pelan pada Yuda, maka kita tidak perlu mengejar mereka dengan senjata. Cukup satu hal, setetes air liur untuk membuktikan segalanya. Yuda mengangguk. Ia tahu perburuan ini belum selesai, justru baru dimulai.
Sementara itu, di sebuah malam yang jauh di Kalimantan, Rian berdiri di beranda rumahnya yang megah, menatap hutan durian yang sunyi. Alia datang dari belakang, menyodorkan secangkir teh. "Masih teringat?" tanyanya lirih. Rian hanya diam. "Sudah 5 tahun," katanya akhirnya, pelan. "Kalau Bengawan bisa bicara, mungkin dia sudah memaafkan kita." Alia menatapnya, mencoba tersenyum, tapi matanya bergetar. Mereka berdua tidak tahu. Sungai tidak pernah memaafkan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan yang seharusnya. Dan waktu itu hampir tiba. Pagi di Kalimantan Timur selalu mulai dengan kabut tebal dan aroma tanah basah. Kabupaten Kutai Barat tampak tenang, hutan durian yang rimbun, jalan berkelok di antara bukit hijau, dan suara burung rangkong yang memecah udara. Di tempat seindah itu, siapa sangka ada 2 orang yang hidup di atas darah. Nama mereka sekarang Rizky Darmawan dan Kartika Lestari. Warga mengenal mereka sebagai pasangan sukses yang datang dari Jawa dan membangun kebun durian besar bernama Rian Lia Farm, nama yang bagi mereka adalah simbol cinta dan kemenangan, tapi bagi takdir hanya bukti kesombongan. Satu, hidup baru, dosa lama. Di atas bukit kecil di pinggir desa, berdiri rumah besar berwarna putih gading. Dindingnya tinggi, halamannya luas, dan di tengahnya ada kolam renang dengan air biru jernih. Dari luar, semua tampak sempurna, tapi di malam hari sering terlihat lampu di ruang tamu menyala lama, dan 2 bayangan duduk tanpa bicara, seperti ada sesuatu yang mereka hindari dalam tidur mereka sendiri. Rizky atau Rian kini berumur 30. Tubuhnya lebih berisi, wajahnya mulai matang, tapi matanya tetap sama dinginnya. Kartika atau Alia tampil anggun, memakai hijab lembut warna pastel, menata diri seperti istri ideal. Mereka punya karyawan puluhan, punya usaha sukses, dan punya citra baik di mata semua orang. Namun di antara mereka berdua, ada jurang senyap yang semakin lebar setiap tahun. Kadang di malam sunyi, Alia terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat bayangan wajah suaminya dulu, Mahfud, muncul dari air sungai dengan tali di kaki dan mata kosong menatapnya. Ia menangis diam-diam, takut suara tangisnya membangunkan Rian. Rian tahu, tapi pura-pura tidur. Karena setiap kali Alia menangis, rasa bersalahnya sendiri juga bangkit, bersama ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. 2. Surat dan petunjuk baru. Sementara itu di Jawa Timur, di ruang penyidik Polda, AKBP Rudi menerima laporan baru dari tim teknologi informasi. Petugas menemukan data kependudukan atas nama Rizky Darmawan dan Kartika Lestari yang baru dibuat tahun 2020 dengan nik yang tidak valid di sistem lama. Keterangan tempat lahir, Ngawi. Rudi mengulang pelan, lalu tersenyum kecil. Sudah cukup. Ia memerintahkan tim kecil berangkat ke Kalimantan Timur. Bukan untuk menangkap, belum, tapi untuk mengamati. Memastikan bahwa Rizky dan Kartika memang Rian dan Alia yang mereka cari. 3 penyidik berangkat diam-diam. Mereka menyamar sebagai petugas survei pertanian dari kementerian. Mereka tiba di Kutai Barat sore hari, menyewa penginapan di dekat pasar, dan mulai mengumpulkan informasi. Warga bercerita dengan antusias. Pak Rizky orangnya ramah, pekerja keras. Istrinya, Bu Kartika, suka bagi-bagi buah ke tetangga. Katanya dulu mereka dari Jawa, tapi nggak tahu persis mana. Lalu seseorang menambahkan, mereka itu pasangan yang aneh. Terlalu mirip untuk dibilang suami istri. Kadang saya lihat tatapan mereka kayak bukan cinta, tapi semacam rahasia. 3. Tanda yang tak bisa dihapus. Dari laporan kepolisian setempat, diketahui bahwa kebun Rian Lia Farm baru berdiri 4 tahun, tapi sudah jadi salah satu pemasok durian terbesar di wilayah itu.
Rian pandai mengelola bisnis. Alia pintar berbicara. Mereka bahkan beberapa kali diwawancarai media lokal. Di salah satu artikel koran daerah, terpampang foto mereka berdiri di antara pohon durian yang berbuah lebat. Judulnya, Pasangan Muda Jawa Sukses di Tanah Borneo. Rudi membaca berita itu pelan. Matanya berhenti di logo kebun durian mereka. Huruf besar di papan nama, Rianlia, Rian, Alia. Ia menatap Yuda. Kadang pelaku sendiri meninggalkan tanda paling jelas, hanya karena merasa sudah aman. 4. Perjalanan menuju kebenaran. Beberapa minggu kemudian, AKBP Rudi memimpin langsung tim ke Kalimantan. Perjalanan panjang lewat udara dan darat, melewati hutan dan jalan tanah yang berlumpur. Malam itu mereka tiba di Kutai Barat. Lampu rumah-rumah di desa sudah padam. Hanya suara serangga dan hujan tipis di atap seng. Rudi duduk di teras penginapan, menatap gelap hutan. Yuda duduk di sebelahnya, memegang map foto-foto lama keluarga Mahfud. "Pak," katanya, "kalau kita temukan mereka, apa kita langsung tangkap?" Rudi menggeleng pelan. "Tidak, kita butuh bukti mutlak. Dan yang paling kuat sekarang hanya satu, DNA." 5. Pertemuan di kebun durian. Keesokan paginya, 2 mobil dinas berplat hijau memasuki gerbang kebun durian Rianlia. Di dalam mobil, Rudi dan Yuda mengenakan seragam resmi, lengkap dengan lencana tapi tanpa senjata terbuka. Di pos depan, seorang penjaga menahan mereka, lalu melapor lewat radio. Tak lama kemudian, muncul seorang pria tinggi dengan kemeja putih dan senyum lebar. "Selamat datang bapak-bapak dari Jawa," katanya sopan. "Saya Rizky Darmawan, ada yang bisa saya bantu?" Rudi menatapnya beberapa detik. Wajah itu memang berubah, lebih dewasa, tapi garis mata dan rahang itu tak bisa salah. Itu Rian Mahendra. "Terima kasih Pak Rizky," jawab Rudi tenang. "Kami hanya ingin klarifikasi laporan lama. Ada kasus orang hilang tahun 2019 di Jawa, dan kami menemukan beberapa petunjuk baru." Rian pura-pura terkejut. "Orang hilang? Dari Jawa?" "Iya," Rudi menjawab pelan. "Namanya Haji Mahfud, usia sekitar 58 tahun. Untuk sepersekian detik, wajah Rian membeku, tapi hanya sebentar. Ia tertawa kecil. "Oh, ayah saya juga namanya Mahfud, tapi beliau sudah lama meninggal. Kebetulan ya Pak?" Rudi tersenyum samar. "Begitu ya." 6. Uji kesabaran. Mereka duduk di ruang tamu rumah besar itu. Alia atau Kartika muncul membawa teh panas dan piring kecil berisi kue kering. Tangannya gemetar sedikit saat menuangkan teh. Matanya sesekali menatap Rian, seolah meminta kepastian bahwa semua ini masih terkendali. Rudi memulai pembicaraan ringan tentang pertanian, cuaca, dan harga durian. Lalu perlahan ia arahkan topik ke hal yang sebenarnya. "Pak Rizky, kami menemukan kerangka manusia di Sungai Bengawan. Dari hasil forensik, umur dan waktu kematiannya cocok dengan Haji Mahfud, pengusaha gabah dari Ngawi. Kami sedang mencari kemungkinan hubungan keluarga. Kalau Bapak tidak keberatan, kami ingin mengambil sedikit sampel DNA untuk perbandingan." Ruangan tiba-tiba senyap, hanya suara jam dinding berdetak pelan. Rian menatap Rudi lama, lalu tersenyum lembut. "Tentu Pak, kalau itu bisa bantu polisi saya siap." Ia menatap Alia dan menepuk tangannya. "Tenang, sayang, ini cuma formalitas." Alia berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. 7. Air liur yang menentukan takdir. Tim forensik kecil mengambil swab dari bagian dalam pipi Rian. Sampel itu disegel di depan mereka. Proses hanya butuh beberapa menit, tapi terasa seperti jam. Rudi memperhatikan tiap gerak tubuhnya. Bagaimana Rian duduk terlalu tegak, bagaimana keringat muncul di pelipis meski ruangan ber-AC. Setelah selesai, Rudi berdiri dan menjabat tangannya. "Terima kasih Pak Rizky. Kami akan kabari kalau hasilnya sudah keluar." Rian menjawab ramah. "Semoga cepat ketemu pelakunya, Pak." Rudi menatapnya sejenak, lalu berkata pelan,
Kadang, pelaku justru orang yang paling berharap kasusnya cepat selesai. Rian tersenyum, pura-pura tidak paham. Mereka berpamitan. Mobil dinas melaju perlahan menuruni bukit, meninggalkan rumah megah itu. Di kaca spion, Rudi bisa melihat dua bayangan berdiri di teras, menatap kepergian mereka. 8. Hasil yang tidak bisa dibantah sampel DNA dikirim lewat jalur cepat ke Puslap 4 Mabes Polri di Jakarta. 5 hari kemudian, hasilnya tiba di meja Rudi. Ia membuka amplop itu pelan. Di lembaran pertama tertulis jelas, kecocokan DNA antara subjek Rizky Darmawan dan kerangka korban dari Sungai Bengawan. 99,99% hubungan biologis ayah anak. Rudi menutup matanya sebentar. Ia menghela napas panjang, 5 tahun. Dan akhirnya Bengawan bicara. Yuda menatap hasil itu. Tangannya mengepal. Berarti kita sudah punya bukti, Pak. Rudi mengangguk. Ya, tapi menangkap mereka tidak cukup. Mereka harus mengaku. Kita perlu membuat mereka runtuh dari dalam. 9. Rencana psikologis malam itu, Rudi duduk di ruang gelap bersama timnya, membicarakan strategi. Ia tahu, setelah 5 tahun bersembunyi, pasangan itu sudah menyiapkan 1000 kebohongan. Interogasi biasa tidak akan cukup. Mereka butuh kejutan, sesuatu yang bisa menghancurkan benteng mental mereka dalam sekejap. Rudi memandangi foto kerangka H. Mahfud yang sudah disusun kembali di laboratorium forensik. Tulang-tulang itu kini utuh, lengkap dengan batu lesung di kakinya. Ia menunjuk foto itu dan berkata pelan, "Besok kita bawa dia pulang. 10 hari kebenaran subuh." Berikutnya, satu truk box putih melaju, pelan menembus jalan tanah menuju kebun durian Rianlia. Di dalamnya, peti kayu panjang tertutup kain hitam. Belasan anggota polisi berpakaian sipil menyebar diam-diam mengelilingi area rumah. Langit Kalimantan berwarna abu-abu, udara lembab dan angin berhembus pelan seperti membawa firasat. Di dalam rumah, Rian sedang bersiap ke kebun. Alia baru keluar dari dapur ketika mendengar suara mobil berhenti di depan. Ia melihat keluar jendela dan tubuhnya langsung kaku. Mobil berplat hijau. "Mas," bisiknya pelan. Rian menoleh, wajahnya berubah. Sebelum ia sempat bicara, pintu sudah diketuk. Dan suara tegas tapi tenang terdengar dari luar. "Selamat pagi Pak Rizky, kami dari Polda Jawa Timur." Di ruang tamu, Rudi duduk berhadapan langsung dengan Rian. Di sampingnya, Yuda berdiri dengan map tebal di tangan. Rudi membuka percakapan pelan. "Pak Rizky, hasil uji DNA sudah keluar." Rian mencoba tersenyum. "Oh ya, ada hasilnya." Rudi mengangguk. "Ya, dan hasilnya menyatakan kerangka yang kami temukan di Sungai Bengawan adalah ayah kandung Anda." Ruangan menjadi hening. Rian menunduk, menutup wajah dengan tangan. Ia berpura-pura menangis. "Ya Tuhan, jadi benar beliau meninggal." Suaranya bergetar, tapi air matanya tak jatuh. Sandiwara terakhirnya dimulai. Rudi menatapnya dalam-dalam. "Pak Rizky, kami tidak datang hanya untuk memberitahu hasilnya." Ia memberi isyarat dengan tangan. Pintu depan terbuka lebar. 2 petugas masuk membawa peti kayu panjang ke tengah ruangan. Rian menatap bingung. Alia menjerit kecil. "Ini," kata Rudi dengan suara pelan namun tegas, "adalah ayah Anda. Kami pikir sudah waktunya beliau pulang." Dan disitulah semua akan pecah. Tapi kisah itu akan berlanjut di bagian 5. Ruang tamu rumah besar itu kini sunyi. Hanya suara hujan yang menetes di luar jendela memukul genting satu persatu. Di tengah ruangan berdiri sebuah peti kayu panjang dan di dalamnya tulang belulang Haji Mahfud yang telah dirangkai utuh. Kain hitam yang menutup peti perlahan dibuka. Cahaya lampu jatuh ke permukaan tulang berwarna kuning pucat. Dan batu lesung yang dulu dipakai untuk menenggelamkannya kini diletakkan di sisi kaki. Udara berubah dingin. Alia mundur 2 langkah, menutup mulut dengan tangan.
Rian terpaku, wajahnya memucat, matanya liar menatap peti itu. 1. Suara dari masa lalu AKBP. Rudi berdiri di depan mereka, suaranya rendah tapi tajam. 5 tahun lalu, seseorang mengikat batu ini di kaki korban dan mendorongnya ke sungai. Kami tidak tahu siapa pelakunya waktu itu, tapi sekarang kami tahu. Ia berhenti sejenak. Ruang tamu masih hening, hanya suara hujan di luar. Kerangka ini telah diuji. DNA-nya cocok dengan Anda, Rian Mahendra. Artinya, ini ayah Anda sendiri. Rian masih berusaha tersenyum, tapi wajahnya tak bisa menipu lagi. Tangan kirinya bergetar pelan. Pak, mungkin Anda salah. Saya tidak pernah. Rudi memotong kalimatnya. Tidak usah pura-pura. Kami sudah tahu semua. Kami tahu Anda ganti nama jadi Rizky Darmawan. Kami tahu Alia jadi Kartika. Kami tahu Anda membangun kebun ini dengan uang hasil jual rumah dan gudang milik ayah Anda yang sudah mati di tangan Anda sendiri. 2. Retak. Kata mati di tangan Anda sendiri membuat udara di ruangan terasa berat. Alia, yang sejak tadi diam, tiba-tiba terdengar terisak. Mas, hentikan, bisiknya. Rian menoleh cepat. Diam. Tapi Alia justru menatap peti itu lama dan dari bibirnya keluar suara gemetar. Dia kembali untuk kita. Tubuhnya goyah, napasnya pendek-pendek. Ia mundur sampai menabrak dinding, matanya lebar. Aku bilang, jangan buang di situ. Aku bilang, jangan. Suaranya meninggi, histeris. Rian berusaha menahannya, tapi tangan Alia terlepas dan ia menjerit keras. Teriakan yang menggema di seluruh rumah seperti serpihan kaca yang pecah di udara. Polisi yang berjaga di luar langsung masuk. Yuda menatap Rudi, dan Rudi mengangguk pelan. Sudah cukup. T3, jatuhnya topeng. Setelah histeria Alia mereda, keduanya dibawa ke ruang belakang rumah untuk pemeriksaan awal. Rian duduk diam di kursi, tangan diborgol, wajahnya tanpa ekspresi. Alia di ruang sebelah masih menangis, tubuhnya gemetar. Rudi berjalan perlahan ke arah Rian. Rian, katanya, suaranya pelan tapi menusuk. Kamu tahu kenapa kami bawa kerangka itu ke sini? Bukan untuk menakutimu, tapi karena hanya dia yang bisa membuat kamu bicara. Rian tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke lantai. Rudi mendekat sedikit, membungkuk. 5 tahun kamu hidup bebas, tapi setiap malam kamu dengar air, kamu tahu itu bukan suara sungai, itu suara ayahmu. Napas Rian tersendat. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan air mata sedih, itu kelelahan. Dan dalam hening itu, kalimat yang ditunggu semua orang akhirnya keluar. Pelan tapi jelas. Aku yang racuni dia. 4. Pengakuan ruangan tiba-tiba sunyi lagi. Rudi menatapnya tanpa bicara. Memberi ruang. Rian menunduk. Suara seraknya pecah-pecah. Malam itu dia tahu. Dia tahu tentang aku dan Alia. Dia bilang, aku anak durhaka. Katanya dia akan buang aku dari keluarga. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, Aku tidak bisa kehilangan dia, tapi aku juga tidak bisa hidup tanpa Alia. Dia minta aku pilih, dan aku memilih cara yang salah. Tangannya bergetar. Aku campur racun ke arak yang dia minum. Alia yang menyiapkan makan malam. Kami menunggu sampai dia diam. Lalu kami bawa ke mobil. Aku ingat hujan malam itu. Airnya deras, tapi aku pikir sungai akan menelan semuanya. Ternyata aku salah. Rudi hanya mengangguk pelan. Tak ada nada marah, tak ada teriakan. Ia tahu pengakuan ini lebih berat dari hukuman apapun. 5. Alia. Beberapa jam kemudian, giliran Alia diperiksa. Raut wajahnya kosong, tapi matanya penuh air. Ketika Rudi duduk di hadapannya, ia langsung bicara tanpa ditanya. Saya cinta dia, Pak. Tapi saya juga takut. Pak Mahfud baik, tapi dia keras. Dia mulai tahu hubungan kami. Dia ancam akan cerai. Katanya saya aib keluarga. Saya panik. Saya takut kehilangan segalanya. Suaranya semakin pelan, hampir seperti berbisik. Malam itu, saya hanya ingin menidurkannya.
tapi racun itu terlalu kuat. Saya lihat dia kejang. Saya teriak, tapi Rian menutup mulut saya. Saya ingat mata Pak Mahfud sebelum dia jatuh. Dia lihat kami berdua, dan saya tahu, dia tahu. Alia menunduk, menangis dalam. Setiap malam, saya dengar air sungai di telinga saya. Saya pikir itu cuma mimpi, tapi ternyata dia benar-benar kembali. Dan rekonstruksi. Beberapa hari kemudian, polisi membawa keduanya ke lokasi tepi sungai di mana mereka menenggelamkan korban. Langit sore memerah, angin lembab berembus pelan. Warga berkumpul dari kejauhan, menatap dalam diam. Alia dan Rian diturunkan dari mobil, tangan masih diborgol. Mereka berjalan pelan ke tepi air, tempat lumpur masih basah. Rudi berdiri beberapa meter di belakang, mengawasi. Rian menunjuk ke satu titik di air. Di situ, Pak, kami ikatkan batu di kakinya, pakai tali rami dari gudang. Saya dorong, Alia pegang senter. Kami tidak bicara. Kami cuma lihat air menelan dia. Alia menutup wajah, menangis lagi. Rudi memalingkan pandangannya sejenak. Bahkan setelah bertahun-tahun memimpin kasus pembunuhan, melihat dua orang menengok ke tempat di mana mereka menenggelamkan ayah dan suami mereka sendiri, masih membuat hatinya berat. 7. Sidang berita penangkapan pasangan pembunuh dari Ngawi menyebar cepat ke seluruh negeri. Media menyebutnya kasus Sungai Bengawan, dan headline koran menulis, anak dan ibu tiri membunuh demi cinta dan harta. Sidang digelar terbuka di Pengadilan Negeri Ngawi. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan, warga, dan mahasiswa hukum datang menyaksikan. Rian duduk di kursi terdakwa dengan wajah tenang, tapi mata kosong. Alia mengenakan kerudung hitam, menunduk sepanjang sidang. Jaksa membacakan tuntutan. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Hukuman maksimal, pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam pledoinya, pengacara Rian hanya berkata singkat, terdakwa menyesal, tapi penyesalan datang setelah 5 tahun kebohongan. Saat hakim mengetuk palu dan membacakan putusan, ruangan sunyi, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Rian Mahendra dan Alia Salsabila. Beberapa orang di ruang sidang menangis. Alia hanya menatap kosong ke depan. Rian menutup mata dan berkata pelan, setidaknya sekarang aku bisa tidur. 8. Setelah itu, beberapa minggu kemudian, Rian dan Alia dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Di sana, mereka menempati sel terpisah. Rian mulai menulis di buku kecil, entah surat pengakuan, entah doa. Alia sering duduk lama di dekat jendela kecil selnya, menatap laut jauh di luar sana. Kadang, penjaga mendengar dia bicara sendiri. Air itu masih bicara padaku, tapi sekarang suaranya lebih lembut. 9. Epilog, sungai yang tidak lupa. Di tepi Sungai Bengawan, Mbah Karyo masih melaut setiap pagi. Perahunya sama, jaringnya sama, tapi kini di hatinya ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia melempar jaring, ia teringat pagi itu. Pagi ketika sungai mengembalikan rahasia terbesar yang pernah disimpannya. Orang-orang bilang, Bengawan tenang lagi. Tapi Mbah Karyo tahu, sungai itu tak pernah benar-benar tenang. Ia hanya diam karena sudah melakukan tugasnya. Mengembalikan kebenaran, menghapus dosa dengan caranya sendiri. Dan setiap kali matahari naik di atas air yang berkilau, angin membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang percaya, tidak ada rahasia yang bisa tenggelam selamanya. 10. Penutup kasus ini menutup lingkaran panjang 5 tahun, dari satu jaring nelayan yang berat ke satu berkas tua yang dibuka ulang, hingga satu perjalanan ratusan kilometer menyeberangi laut. Semuanya berawal dari air dan berakhir di air. Sungai Bengawan kembali mengalir seperti biasa, tapi di bawah arusnya, kisah ini tetap hidup tentang cinta yang berubah jadi dosa, tentang keluarga yang hancur oleh nafsu, dan tentang satu kebenaran sederhana.
Air tidak pernah lupa